Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsanrian Sunjaya dengan NPM 101213138 dari kelas C12. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen kualitas produk bagian keempat dari mata kuliah manajemen operasi sebagai salah satu evaluasi tengah semester. Yang pertama ada definisi kualitas dan dampak positif dari kualitas. Definisi kualitas atau mutu adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu. Istilah ini banyak digunakan dalam bisnis, rekayasa, dan manufaktur dalam kaitannya dengan teknik dan konsep untuk memperbaiki kualitas produk atau jasa yang dihasilkan seperti Six Sigma, TQM, dan Kaizen, dan lain-lain. Pengertian kualitas secara umum adalah tingkat baik atau buruknya mutu, taraf, atau derajat sesuatu. Dalam hal ini, kata sesuatu dapat mewakili banyak hal, baik itu sebuah barang, jasa, keadaan, maupun hal lainnya. Dalam kaitannya dengan bisnis, pengertian kualitas adalah kesesuaian antara spesifikasi suatu produk dengan kebutuhan konsumen atau tingkat baik buruknya sebuah produk, barang, atau jasa di mata penggunanya. Selanjutnya ada dampak positif dari kualitas. Yang pertama, memberikan kepuasan kepada para pelanggan sehingga menjaga kepercayaan terhadap perusahaan. Yang kedua, menumbuhkan rasa motivasi di dalam diri karyawan. Yang ketiga, meningkatkan standar kerja di dalam perusahaan. Yang keempat, meningkatkan dan menjaga nama baik perusahaan. Dan yang kelima, meningkatkan kemajuan perusahaan. Yang kedua ada jenis pelanggan dan contohnya. Pelanggan digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada pelanggan internal, kedua pelanggan eksternal, dan yang ketiga pelanggan perantara. Pelanggan internal. Pelanggan internal merupakan pelanggan yang berasal dari lingkup dalam perusahaan yang membeli suatu produk atau layanan untuk dijual kembali ke orang lain. Mereka dapat berupa agen, lembaga, atau organisasi yang mendistribusikan produk, barang, atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Jadi secara sederhana, pelanggan internal dapat diartikan sebagai perwakilan penjual yang bekerja sama dengan perusahaan. Pelanggan internal punya kesepakatan kerja sama dengan perusahaan untuk memperoleh keuntungan bersama. Contohnya seperti produsen kain mempunyai pelanggan internal, yaitu para perusahaan konveksi baju. Yang selanjutnya ada pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal merupakan pelanggan yang secara langsung mengonsumsi atau menggunakan produk, barang, atau jasa yang ditawarkan. Pelanggan eksternal disebut juga sebagai pelanggan akhir. Ini karena pelanggan eksternal akan merasakan langsung manfaatnya jika mereka merasa puas dengan produknya. Mereka akan secara langsung terus-menerus memakainya. Selain itu, pelanggan eksternal berpotensi merekomendasikan produk yang digunakan ke orang-orang terdekatnya walaupun tanpa diminta. Contohnya seperti konsumen terakhir seperti ibu rumah tangga yang membeli secara rutin kebutuhan rumah tangga bulanan. Pelanggan perantara. Selain pelanggan internal dan pelanggan eksternal, terdapat pula kelompok pelanggan perantara yang bertindak sebagai perantara produk. Kelompok pelanggan ini dapat berupa individu atau kelompok tertentu. Tidak berbeda jauh dengan pelanggan internal, pelanggan perantara juga tidak mengonsumsi dan menggunakan produk untuk dirinya sendiri. Namun, hal yang membedakan pelanggan adalah perantara tidak berasal dari lingkup perusahaan. Mereka adalah individu atau kelompok tertentu yang mendistribusikan produk perusahaan. Contoh seperti reseller produk skincare, pedagang sembako, dan lainnya. Yang ketiga ada reaksi berantai Deming. Reaksi berantai Deming merupakan sebuah rangkaian peristiwa yang digambarkan oleh W. Edwards Deming, yaitu meningkatkan kualitas, mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, meningkatkan pasar dengan kualitas baik dan harga yang lebih rendah, memberikan pekerjaan dan memberikan lebih banyak pekerjaan. Lalu yang keempat ada komponen kualitas. Komponen kualitas terdiri dari yang pertama ada quality planning, yang kedua quality improvement, yang ketiga ada quality control, dan yang keempat ada quality assurance. Quality planning.
Komponen utama dalam manajemen mutu adalah quality planning. Quality planning merupakan proses pembuatan standar kualitas dan cara mencapainya. Tanpa quality planning, tidak ada benchmark yang jelas sehingga bisa saja kualitas yang dihasilkan berbeda-beda. Jadi komponen ini adalah semacam tonggak atau pangkal utama yang harus dijalankan agar komponen lain dapat terlaksana dengan optimal. Quality improvement. Seperti namanya, quality improvement ditunjukkan memang untuk meningkatkan kualitas produk atau jasa yang sedang diproduksi oleh perusahaan. Peningkatan kualitas berfokus pada proses produksi. Biasanya peningkatan kualitas ini dijalankan di tengah-tengah produksi agar proses lebih optimal dan produk yang dihasilkan bisa dipercaya kualitasnya. Quality control. Quality control merupakan pengawasan proses guna menjaga kualitas produksi agar sesuai dengan standar yang ditetapkan di awal. Perbedaannya dengan quality improvement adalah quality control lebih berfokus pengawasan proses produksi dan produk yang dihasilkan, bukan mengubah prosesnya. Selanjutnya ada quality assurance. Quality assurance adalah tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau jasa sudah memenuhi standar yang ditentukan. Tujuannya adalah agar ketika dijalankan quality control, tidak terlalu banyak produk yang harus diperbaiki. Proses ini dapat membuat produksi lebih efisien, baik dari segi waktu, tenaga, dan biaya. Selanjutnya, yang terakhir, ada pentingnya kualitas produk untuk keselamatan konsumen. Yang pertama, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. Yang kedua, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang ketiga, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Selanjutnya, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Lalu selanjutnya yang terakhir, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.